Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, kami akan disapa oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, dapat kami imani dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, hari Selasa di tanggal 23 Januari 2024. Nas renungan kita hari ini yang tertulis di 1 Petrus pasal 3 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikian firman Tuhan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini. Yesus Kristus berkorban demi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada sebuah film yang menggambarkan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya yang bersalah. Di suatu hari, anaknya tertangkap basah mencuri suatu piala emas milik raja di negerinya. Anak tersebut langsung dihukum, yaitu kepalanya dipenggal di hadapan seluruh rakyat karena kesalahannya. Akan tetapi, ibunya datang memohon kepada raja tersebut agar hukuman anaknya ditanggung oleh ibunya sendiri. Maka raja mengabulkan permintaan ibunya dan akhirnya ibunya dipenggal kepalanya di hadapan rakyat, termasuk juga di hadapan anaknya tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, cerita film tersebut hampir sama dengan yang terjadi kepada Yesus Kristus. Dia harus mati di kayu salib demi menanggung hukuman dari dosa yang telah diperbuat oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kristus tidak melakukan dosa tersebut, tetapi harus dialah yang menanggung hukuman dari dosa manusia. Mengapa Yesus mau menanggung hukuman tersebut? Jawabannya, karena betapa besarnya kasih setia Tuhan dan cinta kasih-Nya kepada seluruh umat manusia, sehingga Dia mengorbankan dirinya menjadi tebusan atas apa yang telah diperbuat oleh manusia. Dengan pengorbanannya, Kristus telah membawa kita semua kepada persekutuan dengan Allah, dan keselamatan diberikannya kepada kita semua. Betapa mahalnya darah Yesus, betapa harganya pengorbanan Yesus bagi kita, umat pilihan Tuhan, dan kita sudah dijadikan anak-anaknya.
Kita adalah tebusan Tuhan, mana kita patut mengucap syukur. Patutlah kita benar-benar memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya kepada kita, umat manusia. Jangan pernah goyah keimanan kita, tetapi seutuhnyalah setia di hadapan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu, tetapi tetaplah kita memuji-muji mengagungkan nama Tuhan. Berbuatlah seturut dengan kehendak Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Lakukanlah yang diperintahkan oleh Tuhan. Melalui dasar titah yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga yang harus kita lakukan. Iman kita bertumbuh dan bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang setia di hadapannya. Jadi jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan pernah salibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetaplah memikul salib. Tetaplah menerima panggilan Tuhan. Tetaplah kita seturut di hadapan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak ciptaan Tuhan yang sudah diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Pengorbanannya yang luar biasa, itulah yang patut kita syukuri. Karena Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu melalui nas renungan kami hari ini. Bapa yang baik, Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, melalui darah Tuhan yang begitu mahal. Tuhan memimpin kami, menolong kami untuk kami melakukan kebaikan-kebaikan, dan iman kami bertumbuh hanya di dalam Kristus Yesus. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, supaya kami mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam hidup kami ada darah Tuhan. Di dalam hidup kami ada keselamatan yang Tuhan berikan. Untuk itu Tuhan, patutlah kami mensyukuri hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, sertai kami Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, berikan kesehatan, panjang umur yang daripada Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan pekerjaan yang benar-benar seturut di jalan Tuhan, supaya apa yang menjadi pekerjaan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa setia di hadapan Tuhan, supaya kami tidak menduakan Tuhan, tetapi seutuhnya hidup kami di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menopang, yang menolong kami melakukan perbuatan baik. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.